Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mempelajari materi hari ini, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Pada pagi hari ini Ibu akan menyampaikan materi mengenai mekanisme peredaran darah manusia yang termasuk dalam sistem sirkulasi. Dengan KD 3.16 yaitu menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem sirkulasi dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem sirkulasi manusia. Jadi mekanisme peredaran darah manusia ini merupakan subbab dari sistem sirkulasi. Dalam mempelajari mekanisme peredaran darah manusia ini, kita dapat mempelajari bahwa mekanisme peredaran darah manusia terdiri dari beberapa jenis. Ada sistem peredaran darah pulmonalis, sistem peredaran darah sistemik, siklus porta, siklus koroner, sistem peredaran darah fetus atau janin, tekanan darah sistol dan diastol, dan yang terakhir ada denyut nadi. Kita dapat mendeskripsikan mekanisme peredaran darah manusia beserta jenis-jenisnya dan organ yang berhubungan dengan mekanisme peredaran darah tersebut. Nanti dalam menyampaikan materi, Ibu berharap kalian memperhatikan betul-betul, menyimak, dan kalian sudah mendapatkan materinya ya. Mungkin kalian sudah mempunyai materinya, baik itu berupa buku paket ataupun LKS. Nanti disimak benar-benar, dan dalam menyampaikan materi, jika penjelasannya tidak ada dalam materi, kalian bisa mencatatnya sebagai sumber belajar atau bahan untuk belajar. Baik, Ibu langsung saja ke materi. Mekanisme peredaran darah manusia. Tadi di awal Ibu sudah menjelaskan ada jenis-jenis mekanisme peredaran darah manusia, yaitu pulmonalis, sistemik, sirkulasi porta, sirkulasi koroner, peredaran darah janin atau fetus, sistol dan diastol, dan denyut nadi. Nah, dari gambar ini kalian cermati bagaimana alur sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Mungkin ada yang bisa menjelaskan skema dari gambar tersebut. Baik, Rehan, silakan. Ya, jadi pemaparan dari Rehan itu sudah benar, tapi kurang tepat ya. Jadi, sistem peredaran darah pulmonalis atau sistem peredaran darah kecil ini, sistem peredaran darah dari jantung menuju ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Nah, jadi peredaran darah kecil ini tuh dimulai ketika darah yang mengandung CO2 di bilik kanan. Tahu di mana bilik kanan? Ya, bilik kanan ada di sini. Dari mengandung CO2 dipompa dan dialirkan oleh pembuluh arteri pulmonalis menuju ke paru-paru. Nah, di dalam paru-paru nanti terjadi yang namanya difusi gas, yaitu mengubah kandungan CO2 di dalam darah sehingga menjadi O2 saat keluar dari paru-paru. Jadi, darah yang mengandung CO2 ini akan mengalami difusi gas yang berubah menjadi O2 ketika keluar dari paru-paru. Nah, darah selanjutnya akan dialirkan oleh vena pulmonalis menuju serambi kiri. Selanjutnya ada sistem peredaran darah besar atau sistemik. Sistem peredaran darah besar ini dimulai saat darah mengandung O2, darah yang kaya akan O2, ini dipompa oleh bilik kiri menuju seluruh tubuh melalui aorta. Aorta adalah pembuluh vena terbesar. Kemudian dari darah yang sudah tidak mengandung oksigen, jadi mengandung CO2, akan dikembalikan ke serambi kanan oleh vena cava superior. Di bagian atas ini, vena cava superior itu letaknya di atas, di bagian tubuh. Lalu dan vena cava inferior
tubuh bagian bawah. Jadi darah yang mengandung O2 dipompa oleh bilik kiri menuju seluruh tubuh melalui aorta. Kemudian darah dari tubuh yang sudah tidak mengandung oksigen atau mengandung CO2 akan dikembalikan ke serambi kanan oleh vena cava superior dan vena cava inferior. Jadi ini penjelasan dari sistem peredaran darah pulmonaris. Singkatnya, sistem peredaran darah pulmonaris itu dari jantung menuju ke paru-paru, kemudian kembali lagi ke jantung. Sedangkan sistem peredaran darah sistemik atau sistem peredaran darah kecil itu dari sistem peredaran darah yang dari jantung menuju ke seluruh tubuh kembali lagi ke jantung. Jadi perbedaannya ya anak-anak, sistem peredaran darah kecil itu dari jantung ke paru-paru kembali ke jantung, sedangkan sistemik dari jantung ke seluruh tubuh kembali lagi ke jantung. Nanti ada sirkulasi porta. Sirkulasi porta merupakan aliran darah balik, darah vena yang berasal dari lambung, usus, pankreas, dan limpa yang dikumpulkan melalui vena porta hepatica menuju ke hati dan membentuk sistem kapiler. Nah, kemudian sistem kapiler ini akan bersatu dengan kapiler-kapiler dari arteri hepatica. Nah, darah yang keluar dari hati melalui vena hepatica dan melalui vena cava inferior menuju ke jantung. Jadi, sistem kapiler ini nanti akan bersatu dengan kapiler-kapiler dari arteri hepatica. Kemudian darah yang keluar dari hati melalui vena hepatica dan melalui vena cava inferior menuju ke jantung. Selanjutnya sirkulasi koroner. Nah, sirkulasi koroner ini merupakan peredaran darah di dalam jantung yang berfungsi memberikan darah untuk memenuhi nutrisi seluruh bagian jantung. Jadi, sirkulasi koroner ini memiliki fungsi atau dia itu sebagai peredaran darah yang ada di dalam jantung yang mempunyai fungsi memberikan darah untuk memenuhi nutrisi seluruh bagian jantung. Arteri koroner ini ada dua, arteri koroner kanan dan kiri ini meninggalkan aorta. Jika arteri koroner kanan dan kiri meninggalkan aorta, mereka akan bercabang-cabang menjadi arteri-arteri kecil yang mengitari jantung. Selanjutnya ada peredaran darah pada janin atau fetus. Mungkin kalian baru mendengar ya peredaran darah pada janin atau fetus ini. Nah, kita bahas dulu apa itu peredaran darah pada janin. Peredaran darah janin ini berbeda dengan organ dewasa karena janin ini organ vitalnya untuk metabolisme masih belum berfungsi. Jadi organ metabolismenya belum berfungsi. Nah, organ tersebut adalah paru janin dan alat gastrointestinal yang seluruhnya digantikan oleh plasenta. Nah, ibu mau tanya, ada yang tahu bagaimana janin di dalam kandungan itu memperoleh nutrisi? Maksudnya dari mana atau apa yang memberi nutrisi janin ini di dalam kandungan? Ada yang bisa menjawabnya? Ya, benar, Dina. Jadi janin ini memperoleh nutrisi dari darah ibunya melalui plasenta ini. Nah, plasenta ini baru terbentuk saat usia kehamilan ini mencapai 8 minggu atau minggu ke-8 dalam kehamilan, plasenta ini baru terbentuk. Bagaimana alur peredaran darah pada janin? Nah, alur peredaran darah janin ini dimulai, jadi darah mengalir dari plasenta ke janin yang kemudian melalui vena umbilikalis yang terdapat dalam tali pusat. Nah, jumlah darah yang mengalir ini melalui tali pusat sekitar 125 ml per kilogram per BB.
per menit atau setara dengan 500 ml per menitnya. Nah, melalui vena umbilicalis ini dan ductus venosus, darah mengalir ke dalam vena cava inferior, kemudian bercampur darah yang kembali dari bagian bawah tubuh. Kemudian masuk ke atrium kanan di mana aliran darah dari vena cava inferior lewat melalui foramen oval ke atrium kiri, yang kemudian ke ventrikel kiri melalui arcus aorta. Darah dialirkan ke seluruh tubuh. Darah yang mengandung karbon dioksida dari tubuh bagian atas memasuki ventrikel kanan melalui vena cava superior, kemudian melalui arteri pulmonaris besar meninggalkan ventrikel kanan menuju aorta melewati ductus arteriosus. Darah ini kembali ke plasenta melalui aorta, arteri iliaca interna dan arteri umbilicalis untuk mengadakan pertukaran gas selanjutnya. Foramen oval dan ductus arteriosus berfungsi sebagai saluran atau jalan pintas yang memungkinkan sebagian besar dari cardiac output yang sudah terkombinasi kembali ke plasenta tanpa melalui paru-paru. Nah, dalam sirkulasi darah janin diperlukan beberapa faktor untuk berlangsungnya sirkulasi darah pada janin, yaitu ada foramen oval. Tadi yang Ibu sebutkan, foramen oval dan ductus arteriosus ini berfungsi sebagai saluran atau jalan pintas ya, jalan pintas yang memungkinkan sebagian besar dari cardiac output ini sudah terkombinasi kembali ke plasenta tanpa melalui paru-paru. Ada ductus arteriosus brutali, ductus venosus auranti, kemudian ada vena umbilicalis atau arteri umbilicalis dan plasenta. Nah, jalur peredaran darah janin dapat digambarkan sebagai berikut. Ini penjelasan singkatnya ya. Jadi dari mulai plasenta, darah mengalir ke plasenta, kemudian ke janin melalui vena umbilicalis yang terdapat di dalam tasik pusat hati, kemudian melalui ductus venosus. Ductus venosus ini mari ke vena cava inferior ini, lalu darahnya bercampur dan kembali ke bawah, masuklah atrium kanan. Atrium kanan ini aliran darahnya dari vena cava inferior ya. Vena cava inferior ini kemudian melewati foramen oval ke atrium kiri. Jadi lewat ke foramen oval melalui atrium kiri. Kemudian ke ventrikel kiri setelah melewati foramen oval melalui atrium kiri, dan selanjutnya ke ventrikel kiri melalui arcus aorta. Nah, aorta. Darah dialirkan ke seluruh tubuh ya, kepala, tangan atau abdomen, jadi dia akan dialirkan ke seluruh tubuh, torak juga, kaki. Lalu selanjutnya darah mengandung karbon dioksida ini ada tubuh bagian atas ya, melalui ventrikel kanan melalui vena cava superior, kemudian melalui arteri pulmonaris, meninggalkan ventrikel kanan menuju aorta melewati ductus arteriosus. Nah, lalu darah ini kembali lagi ke plasenta melalui aorta. Ini kembali lagi ke plasenta ya. Jadi awalnya dari plasenta dan berakhir ke plasenta lagi. Sistol dan diastol. Sistol dan diastol. Tekanan sistol adalah angka yang menunjukkan tekanan darah ketika jantung berkontraksi untuk memompa darah ke arteri dan nadi. Nah, kalian harus tahu ya, tekanan darah ini adalah daya dorong darah ke semua arah pada seluruh permukaan yang tertutup, yaitu pada dinding bagian dalam jantung dan pembuluh darah. Jadi kalian harus paham tekanan darah itu tuh apa. Nah, alat untuk mengukur tekanan darah itu ada tensimeter atau sfigmomanometer dan stetoskop. Stetoskop yang biasanya digunakan pada kedokteran ya.
Itu biasanya stetoskop ini diletakkan pada bagian arteri brachialis di lekuk siku yang dapat teraba dengan jelas. Nah, kemudian diastol. Diastol ini angka yang menunjukkan tekanan darah ketika jantung relaksasi atau tekanan darah balik dari arteri dan nadi ke jantung. Contohnya itu tekanan darah normal ya, sistolnya sebesar 120 mmHg dan diastolnya sebesar 80 mmHg. Nah, tekanan sistol dan diastol seseorang ini dapat berubah-ubah sesuai dengan keadaan kesehatan. Jadi tekanan sistol dan diastol ini tidak tentu ya, jadi bisa berubah sesuai dengan keadaan fisiknya atau keadaan kesehatan, serta dipengaruhi oleh faktor usia dan penyakit. Nah, penyakitnya itu namanya arteriosklerosis yang dapat menyebabkan elastisitas pembuluh darah berkurang. Yang terakhir ada denyut nadi. Dilihat dari tabel tabel kalian perhatikan ya. Jadi yang namanya frekuensi nadi ini akan menurun mengikuti usianya. Jadi semakin usianya bertambah, maka frekuensinya akan menurun. Nah, ada yang tahu pemeriksaan frekuensi denyut nadi ini adalah pemeriksaan denyut pada pembuluh nadi atau arteri yang teraba pada dinding pembuluh darah arteri pada saat terjadi gerakan atau aliran darah akibat kontraksi jantung. Ini adalah beberapa faktor yang mempengaruhi denyut nadi. Itu ada usia, jenis kelamin, irama sirkadian, bentuk tubuh, aktivitas, stres dan emosi, suhu tubuh, volume darah, dan obat-obatan. Nah, jadi faktor-faktor ini yang menyebabkan atau yang mempengaruhi denyut nadi. Coba salah satu menjelaskan penjelasan dari faktor-faktor yang mempengaruhi denyut nadi ini. Siapa saja boleh yang tahu, yang bisa, boleh angkat tangannya untuk menjelaskan. Ya, tidak semuanya, tidak apa-apa, yang kalian tahu saja. Apa? Boleh menjawab satu, boleh. Iya, benar. Jadi benar ya, yang dikatakan teman kalian itu usia. Jadi ya benar, jadi memang usia ini semakin bertambahnya usia, maka semakin menurunnya denyut nadi. Ini memang sudah ini ya. Jadi kalau usianya bertambah, denyut nadinya, frekuensi denyut nadinya juga berangsur-angsur akan menurun atau berkurang. Kemudian jenis kelamin. Nah, laki-laki ini memiliki frekuensi denyut nadi sedikit lebih rendah daripada wanita. Jadi frekuensi denyut nadi wanita lebih tinggi dibanding frekuensi denyut nadi laki-laki. Denyut nadi wanita ini lebih cepat 7 hingga 8 kali dibanding dengan denyut nadi pria. Jadi kalau kita laki-laki dan perempuan, kok perempuan nervous atau deg-degan, denyut nadinya itu akan lebih cepat daripada laki-laki. Karena memang denyut nadi perempuan ini frekuensinya lebih cepat daripada frekuensi denyut nadi laki-laki. Yang ketiga ada irama sirkadia. Irama sirkadia ini merupakan proses-proses yang saling berhubungan yang dialami tubuh untuk menyesuaikan dengan perubahan waktu selama 24 jam. Rata-rata frekuensi denyut nadi menurun pada pagi hari dan meningkat pada siang atau sore hari. Jadi pas bangun pagi itu frekuensi denyut nadi itu menurun ya, karena waktu pagi itu kan kita habis tidur, kemudian bangun tidur pagi hari, jadi frekuensinya akan menurun. Setelah siang itu akan naik atau sore karena kita melakukan aktivitas. Nah, kemudian bentuk tubuh. Nah, bentuk tubuh ini juga mempengaruhi frekuensi denyut nadi. Jadi orang yang tinggi, langsing, biasanya denyut nadinya lebih rendah dibanding orang yang gemuk. Karena orang yang gemuk itu kan susah bergerak ya, atau mereka itu susah bergerak, atau karena berat badannya yang banyak, jadi
bukan dibatasi, mungkin ada ini ya, mempengaruhi denyut nadinya. Jadinya denyut nadinya itu tinggi. Selanjutnya ada aktivitas. Nah, frekuensi denyut nadi akan meningkat ketika beraktivitas dan akan menurun ketika istirahat. Jadi, ketika kita beraktivitas, misalnya seperti kita berolahraga, olahraga yang mungkin olahraganya berat, olahraga yang sangat membutuhkan tenaga, itu frekuensi denyut nadi kita akan naik langsung. Misal itu kalau kita mungkin angkat-angkat beban atau kita lari ya, atau kalau di tempat olahraga itu treadmill itu denyut nadi kita tuh akan meningkat frekuensinya. Nah, waktu kita istirahat, denyut nadi kita akan menurun. Stres dan emosi. Nah, rangsangan saraf simpatis serta emosi seperti cemas, takut, dan gembira dapat meningkatkan denyut nadi. Dan suhu tubuh, setiap peningkatan 1 derajat Celcius menyebabkan frekuensi denyut nadi meningkat 15 kali per menit. Sebaliknya, jika terjadi penurunan suhu tubuh, frekuensi denyut nadi akan menurun. Volume darah. Kehilangan darah yang berlebihan akan menyebabkan peningkatan denyut nadi. Terakhir, obat-obatan. Beberapa jenis obat dapat menurunkan atau meningkatkan kontraksi jantung dan denyut nadi. Contohnya ada kafein, nikotin, kokain, hormon tiroid, dan adrenalin dapat meningkatkan frekuensi denyut nadi. Jadi obat-obat ini jika dikonsumsi dapat meningkatkan frekuensi denyut nadi. Contohnya ada kafein ya. Kafein itu mudah kita konsumsi, itu terdapat pada kopi. Kan kopi itu mengandung kafein yang kebanyakan sekarang hampir semua orang mengkonsumsi kopi ya. Nah, ini menyebabkan meningkatnya frekuensi denyut nadi. Nah, itu tadi pemaparan materi mengenai mekanisme peredaran darah dari ibu. Apakah sudah jelas atau belum, atau ada yang ditanyakan atau bagaimana, atau tidak paham? Bisa angkat tangan yang mungkin ingin bertanya atau ingin tidak paham atau kurang jelas atau bagaimana. Sudah? Tidak ada yang ingin bertanya atau sudah paham semua atau tidak paham? Oke, baik. Jadi itu tadi pemaparan materi mekanisme peredaran darah manusia dari ibu. Nanti ibu minta kalian pelajari lagi materi ini, mungkin mencari sumber-sumber yang lain, bisa dari searching di Google atau lihat di YouTube atau lihat referensi buku-buku. Itu bisa menambah pengetahuan ya. Mungkin kalian bingung untuk memahami materinya, bisa nanti dicari lagi, dipelajari lagi, disimak lagi. Nah, nanti pada pertemuan selanjutnya ibu akan membahasnya sedikit, akan menanyakan sedikit yang perlu ibu tanyakan. Nah, itu tadi pemaparan materi dari ibu. Sekian. Terima kasih ya anak-anak sudah memperhatikan materi yang ibu sampaikan. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.